Om Swastiastu. Saya Bagus Andika Putra dari konsentrasi Housekeeping B. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan di Eden Hotel, Kuta Bali. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat segala rahmat serta karunia-Nya, saya dapat menyusun laporan praktik kerja lapangan di Eden Hotel Kuta Bali yang saya telah laksanakan selama 6 bulan dari tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 1 Juni 2020 di bagian housekeeping. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang telah diakui oleh dunia sebagai salah satu industri yang sangat cepat perkembangannya. Di Indonesia, kegiatan pariwisata telah ditingkatkan menjadi satu alternatif kebijakan sebagai negara yang sedang berkembang dalam meningkatkan perekonomian, terutama dalam bidang pariwisata. Dengan meningkatkan pariwisata, maka sektor ini berpotensi sebagai penyerap devisa yang cukup tinggi. Hotel adalah badan usaha akomodasi atau perusahaan yang menyediakan pelayanan bagi masyarakat umum dengan fasilitas jasa penginapan, penyediaan makanan dan minuman, jasa layanan kamar, serta jasa pencucian pakaian, sehingga industri hotel dapat menghasilkan dan memasarkan produk hotelnya. Hotel bukan hanya untuk menginap, tetapi juga sebagai tempat untuk melangsungkan upacara maupun konferensi, sehingga penyediaan fasilitasnya pun sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan tamu. Tentu saja dalam operasionalnya, hotel membutuhkan tenaga kerja yang mempunyai potensi untuk bekerja di perhotelan untuk menunjang SDM yang berkompeten dan berpendidikan di bidangnya. Banyak perguruan tinggi membuka jurusan pariwisata untuk memenuhi permintaan industri. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif pengembangan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual atau keagamaan. Dengan mengikuti PKL, kita mampu belajar untuk mengendalikan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya dan masyarakat. Pentingnya pendidikan bukan hanya untuk memberi pengetahuan umum, mampu membangun karakter bangsa dan menjadi pribadi yang lebih manusiawi. Melihat perkembangan zaman saat ini, semua berpikiran ingin berpendidikan di bidang perhotelan, salah satunya di pendidikan tinggi kejuruan pariwisata. Program studi di luar domisili PDD Jembrana Politeknik Negeri Bali, Rintisan Akademik Komunitas Negeri Jembrana. Program studi Diploma 1 atau D1 Perhotelan dengan jangka waktu 1 tahun dengan mempunyai 3 konsentrasi, yaitu kantor depan, Pronopis, tata hidangan, food and beverage service, serta tata geraha atau housekeeping. Dari 3 konsentrasi yang ada di program studi Diploma 1 Perhotelan, saya mengenakan pembahasan pada konsentrasi tata geraha atau housekeeping. Diharapkan memiliki kemampuan antara lain: mampu menata peralatan bathroom atau setup amenities, mampu melayani wisatawan dengan baik dan sesuai dengan prosedur pelayanan, fasih berbahasa Inggris baik lisan maupun tulisan, mampu menjaga sanitasi dan higien kamar dan lingkungan hotel, serta memiliki etika pelayanan yang ramah. Mahasiswa pada semester genap mendapatkan mata kuliah atau PKL selama 6 bulan di industri pariwisata atau perhotelan sebagai syarat lulus untuk wisuda.
Praktik kerja lapangan merupakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. PKL merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Diploma 1 Perhotelan di PDD Jembrana, khususnya di Departemen Housekeeping Service. Dalam mencapai tujuan tersebut, Prodi di luar domisili Jembrana mewajibkan mahasiswanya untuk mengimplementasikan pendidikan di kampus dengan di dunia industri pariwisata, yaitu dengan melaksanakan program praktik kerja lapangan atau PKL. Praktik kerja lapangan salah satu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan serta profesionalisme kerja mahasiswa di industri pariwisata dan memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa. Mahasiswa di PDD Jembrana melaksanakan PKL pada semester 2. Tempat pelaksanaan PKL pada hari ini, penulis berkesempatan melaksanakan PKL di Eden Hotel Kuta Bali. Waktu pelaksanaan PKL yaitu pada tanggal 1 Januari sampai 2 Juni 2020. Tugas akhir setelah melaksanakan praktek kerja lapangan adalah laporan PKL, dan ini dijadikan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di luar domisili Jembrana Politeknik Negeri Bali, Rintisan Akademi Komunitas Negeri Jembrana. Tujuan dan manfaat PKL. Tujuan dan manfaat PKL pelaksanaan di Eden Hotel Kuta Bali adalah 1. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program dan pendidikan Diploma 1 atau D1 jurusan perhotelan. 2. Menyiapkan tamatan memiliki kemampuan profesional dan akademis, kreatif maupun efisien. 3. Mengadakan studi perbandingan antara pengetahuan yang didapat di bangku kuliah dengan pengetahuan yang diperoleh di lapangan kerja. 4. Mempersiapkan siswa agar mampu lebih memilih karir maupun berkomunikasi dan mampu mengembangkan diri. 5. Memberi pembelajaran bagi mahasiswa dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin terjadi dalam situasi kerja dan ikut terlibat untuk memecahkan setiap permasalahan dengan lebih bijaksana. Manfaat PKL. Manfaat pelaksanaan PKN di Eden Hotel Kuta Bali. 1. Mewujudkan kompetensi melalui pengalaman praktik pada situasi dan kondisi nyata. 2. Mahasiswa dapat mempraktikkan ilmu pengetahuan yang didapat di kampus dan merasakan dunia kerja yang sebenarnya secara nyata. 3. Dapat mendidik solidaritas untuk bekerja sama dengan sesama di lingkungan kerja, belajar mandiri, dan beradaptasi. 4. Mahasiswa dapat menambah pengetahuan serta pengalaman dari hasil PKL. 5. Mempunyai keahlian profesional yaitu tenaga kerja yang memiliki sikap, attitude, keterampilan atau skill, dan pengetahuan knowledge sesuai dengan tuntunan kerja. Nama dan alamat perusahaan. Alamat Jalan Kartika Plaza, Tuban, Kuta. Telepon 0361 300 2121. Fax 3061 300 2021. Website www.myedenkutahotels.com. Email reservation@myedenkutabali.com. Sejarah singkat perusahaan. Eden Hotel Kuta Bali merupakan properti pertama Eden dan di bawah pengelolaan Tauzia Management. Hotel ini memiliki brand esensi yaitu Nature at Your Door, berkonsep lingkungan hijau untuk pasar skala menengah. Bapak Camika Muhammad Ali
adalah seorang general manager di Eden Hotel Kuta, Bali. Hotel ini dibuka untuk umum pada bulan April 2013. Ada 3 elemen sebagai logo dari Eden Hotel ini, yaitu buah apel, daun pisang, dan warna hijau. Eden berarti surga, yang pada umumnya buah di surga disimbolkan dengan buah apel. Daun pisang adalah sebagai konsep grand environment yang diimplementasikan untuk bagian arsitek Eden Hotel, dan warna hijau adalah sebagai penghubung kedua elemen tersebut. Eden Hotel Kuta Bali adalah hotel berbintang 4 yang terletak di pusat daerah Kuta, Jalan Kartika Plaza, hanya 10 menit dari Bandara Internasional Ngurah Rai, 25 menit dari Denpasar, dan 20 menit dari Jimbaran atau Nusa Dua pariwisata daerah. Telepon 0361 300 2121, fax 0361 300 2021, email info@myedenkutahotelbali.com, dan website www.myedenhotel.com. Eden Hotel Kuta Bali adalah tempat yang sempurna untuk bisnis dan hiburan. Tempat hiburan di sekitar Eden Hotel meliputi Pantai Kuta, Surf, Sun and Fun, Hard Rock Cafe, kawasan perbelanjaan Legian, Waterboom Park, Sirkus Water Park, Kuta Beach World, Kuta Big Shopping Center, Kuta Square, Bali Discovery Mall. Eden Hotel Kuta memiliki beberapa hotel konvensional seperti Adijaya, Aston, Kuta, Bali Rani, Bintang Kuta, Greenwich, Kuta Paradiso, Risata, Santika, Sun Island Kuta, The Rani, dan The Vira. Bidang usaha dan fasilitas. Dalam kegiatan operasionalnya, Eden Hotel Kuta Bali menyediakan berbagai bisnis bidang usaha dan fasilitas, di antaranya bidang usaha. Bidang usaha dapat diartikan sebagai kesatuan organisasi yang terdiri dari modal dan tenaga kerja yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan laba. Di dalam perhotelan, bidang usaha sangat diperlukan untuk mendapatkan keuntungan. Di Eden Hotel Kuta Bali didapat dibagi menjadi A. Room. Room adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisasi secara komersial, yang menyelenggarakan tempat istirahat dengan baik kepada semua tamunya dan pelayanan baik berupa perlengkapan kamar. Eden Hotel Kuta Bali mempunyai kamar 277 yang terdiri dari standar room. Standar room adalah tipe kamar yang paling standar di Eden Hotel Kuta Bali. Memiliki luas 30 square meter dengan 2 tipe bed, yaitu standar bed yang berjumlah 120 kamar dan standar twin bed yang berjumlah 126 kamar. Kamar tipe superior memiliki fasilitas sebagai berikut: ID, telepon, TV LED 32 inci, bathroom with shower or bathtub, minibar, cafe and tea making facilities, safety deposit box, brankas, work desk, individually controlled air conditioning, dan hair dryer. Exclusive room adalah tipe kamar yang memiliki ukuran 45 square meter, fasilitas yang sama dengan standar, bedanya hanya terletak di bagian balkoni. Kamar ini juga memiliki perbedaan bed, yaitu deluxe bed yang berjumlah 5 kamar dan deluxe twin bed yang berjumlah 0 kamar.
Kemudian ada suite room. Suite room adalah tipe kamar yang tertinggi di Eden Hotel Kuta Bali dengan ukuran 60 square meter. Kamar tipe suite room memiliki fasilitas yang lebih lengkap dari kamar standar dan executive room. Kamar ini memiliki balkoni yang besar dan dilengkapi juga dengan 2 kursi santai yang langsung menghadap ke swimming pool. B. Restoran. Restoran ini terletak di lantai 2. Dari lantai dasar untuk menuju ke lantai 2 dapat menggunakan anak tangga sebagai alternatif jika lift tidak dapat digunakan. Breakfast buka pada pukul 7.30 IM sampai 10 IM dan biasanya disajikan secara buffet. Untuk lunch dibuka pada pukul 11 sampai 16 PM dan biasanya disajikan secara ala carte. Untuk dinner dibuka pada pukul 16 sampai 20 PM yang biasanya menggunakan set menu. Sedangkan untuk room service 24 jam dan akan dihantarkan ke kamar. C. Pool bar. Eden Hotel Kuta Bali memiliki 2 swimming pool yang terletak di tengah hotel yang membuat hotel semakin menarik. Swimming pool dibuka jam 9 sampai jam 21 PM. Untuk kedalaman kids pool 15,25 meter kali 5 meter kali 0,7 meter depth. Dan untuk ukuran dewasa 15,6 meter kali 5 meter kali 1,2 meter depth. Yang di sisi swimming pool juga disediakan kursi santai untuk berjemur. D. Spa Elysium. Spa dan massage dimiliki oleh manajemen yang berbeda yang dibuka pada pukul 9 sampai 21 PM. Spa ini memiliki ruangan khusus dan tidak dapat dipanggil ke kamar. Untuk harganya tergantung lama tamu melakukan massage. Fasilitas merupakan sarana penunjang yang bisa menarik perhatian pengunjung untuk menginap. Fasilitas tersebut untuk memudahkan pengunjung untuk beraktivitas dan makan, minum, berenang, internet, serta fasilitas yang sangat berguna bagi pengunjung. Di dalam Sense Sunset Eden Hotel Kuta Bali terdapat fasilitas seperti A. Meeting room dan ballroom. Eden Hotel Kuta Bali memiliki satu ruangan ballroom elegan dan dapat dipisah menjadi 4 yang sering disebut bel 1, bel 2, bel 3. Masing-masing bel dapat menampung sampai 106 orang dan jika disatukan dengan penampung dapat menampung 320 orang. Masing-masing dilengkapi dengan state of the art yang menjadikan sebagai tempat untuk pertemuan baik pihak swasta atau resepsi pernikahan, seminar maupun meeting-meeting kantor yang ideal di Eden Hotel Kuta Bali. B. Biro perjalanan atau transport drop dan pickup. Biro yang dikelola orang lokal dan bekerja sama dengan hotel untuk transportasi. C. Laundry service yang tersedia di hotel menggunakan jasa orang luar. Laundry dibuka pukul 7 sampai 22 PM. Jika tamu ingin menggunakan jasa laundry sebelum jam 10 AM, maka laundry akan terselesaikan pukul jam 18 PM. Yaitu hari itu, dan jika laundry dikirim lewat dari jam di atas akan terselesaikan besok pada pukul yang sama. D.
Spa and Massage dimiliki oleh manajemen yang berbeda yang berbeda dibuka pada pukul 9 sampai 22 PM. Spa ini memiliki ruangan khusus dan tidak dapat dipanggil ke kamar. Untuk harganya tergantung lama tamu melakukan massage. Parking space, area luas yang tersedia di halaman ataupun basement dan tanpa dipungut biaya. Struktur organisasi housekeeping service. Yang pertama ada room division, yang kedua ada supervisor, yang ketiga ada shift leader, room attendant, linen, dan public area. Kemudian waktu dan periode pelaksanaan PKL. Sesuai dengan kurikulum program studi di luar domisili Jembrana, mahasiswa wajib melaksanakan praktik kerja lapangan selama minimal 6 bulan pada bagian sesuai dengan program studi mahasiswa. Periode kegiatan praktik kerja lapangan yang dilaksanakan sebagai penulis yaitu dari tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 1 Juni 2020 di Eden Hotel Kuta Bali. Adapun jadwal pelaksanaan PKL sebagai berikut. Yang pertama, morning shift. Morning shift dimulai dari pukul 7 sampai 15 WITA. Yang kedua ada afternoon shift. Afternoon shift dimulai dari pukul 15 sampai pukul 23 WITA. Yang ketiga ada middle shift. Middle shift dimulai pukul 10 sampai pukul 18 WITA. Kendala dan keberhasilan yang ditemukan selama prakrin. 1. Kendala yang ditemui penulis selama praktik kerja lapangan. A. Sesuai diri dalam lingkungan housekeeping pada saat hari pertama pelaksanaan prakrin. B. Alat dan chemical yang digunakan kurang sehingga menghambat pemahaman tentang alat dan chemical yang disesuai SOP. 2. Cara mengatasi permasalahan di atas saat kegiatan prakrin. A. Lebih sering bertanya dengan senior ketika tidak tahu apa yang harus dilakukan. B. Meminta senior untuk mengerjakan chemical dan alat untuk membersihkan kamar agar tidak salah dalam proses pembersihan. C. Saling meningkatkan departemen lain agar kinerja lebih kompak dengan departemen lain. Kemudian penutup. Simpulan berdasarkan pelaksanaan PKL selama 6 bulan dan uraian di atas, saya dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang ke-1, pelaksanaan on the job training hendaknya dilakukan dengan sungguh-sungguh karena akan sangat berguna dan penting untuk masa depan. 2. Departemen Housekeeping Service memiliki peran yang sangat penting di bidang perhotelan karena housekeeping service menyiapkan kamar. Pelaksanaan on the job training bermanfaat bagi siswa untuk mengembangkan knowledge, skill, and attitude yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Saran. Berdasarkan pelaksanaan PKL selama 6 bulan dan uraian di atas, saya dapat menarik beberapa berikut. A. Saran untuk hotel. 1. Grooming dan greeting saya bisa ditingkatkan lagi. Karena bisa menarik hati tamu, kita memerlukan grooming dan greeting yang bagus dan benar menurut SOP. 2. Akan lebih baik semua departemen selalu dapat bekerja sama dengan baik dan kompak. 3. Semua atasan atau senior di hotel harus bisa menjaga kerjasama dengan para trainee dan selalu menjaga teamwork antar staf dengan bawahan yang telah terjalin selama ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup dengan Om Santi 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 Om.